penjelasan berikut ini. Reaksi redoks atau kepanjangan dari reduksi dan oksidasi ini didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama didasarkan pada konsep oksigen. Menurut konsep oksigen di sini, reaksi oksidasi itu merupakan reaksi pengikatan oksigen. Sebagai contoh, misalkan karbon ditambah dengan O2 menghasilkan CO2. Nah, di sini awalnya karbon belum berikatan dengan oksigen, tapi di akhir reaksi dia sudah berikatan dengan oksigen. Maka di sini disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara pada reaksi reduksi, ya, merupakan suatu reaksi pelepasan oksigen. Jadi kebalikan dari yang oksidasi tadi. Ya, jadi reduksi merupakan pelepasan oksigen. Sebagai contoh, misalkan ada raksa 2 oksida, di sini awalnya raksa berikatan dengan oksigen, tapi di akhir reaksi ini oksigennya lepas. Ya, sehingga dia membentuk logam raksa dan gas oksigennya lepas dari situ. Sehingga ini merupakan reaksi reduksi. Konsep berikutnya didasarkan pada konsep elektron. Menurut konsep elektron bahwa reaksi oksidasi ini merupakan suatu reaksi pelepasan elektron. Ya, sebagai contoh misalkan logam besi melepaskan 2 elektronnya membentuk ion Fe2+. Jadi di sini besi melakukan pelepasan elektron, maka ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Terjadi pelepasan elektron. Kemudian untuk reaksi reduksi merupakan suatu reaksi pengikatan elektron. Sebagai contoh misalkan klor ya menangkap 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Ya, jadi di sini klor ini menangkap 2 elektron menghasilkan ion klorida atau Cl-, maka ini disebut sebagai reaksi reduksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep bilangan oksidasi atau bilox. Nah, menurut konsep bilox, reaksi oksidasi itu merupakan suatu reaksi yang terdapat kenaikan bilox, sementara reaksi reduksi itu merupakan suatu reaksi yang terjadi penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Sebagai contoh, misalkan di sini ada suatu reaksi antara logam besi yang dilarutkan ke dalam larutan HCl menghasilkan besi 2 klorida dan gas H2. Kita tentukan dulu biloxnya. Yang pertama ada bilok Fe, dia merupakan suatu unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Kemudian pada HCl, ya, hidrogen pada suatu senyawa biloxnya adalah plus 1, sementara Cl-nya adalah negatif 1. Kemudian untuk yang FeCl2, ingat di sini bahwa Cl2 pada suatu senyawa halida, ya, dia golongan 7A, maka biloxnya adalah negatif 1, ya, karena di sini Cl-nya ada 2, maka total biloknya adalah negatif 2. Kemudian untuk FeCl2 karena dia merupakan suatu senyawa netral, maka bilok Fe-nya untuk menetralkan yang negatif 2 di sini, berarti bilok Fe-nya adalah plus 2. Ya, kita masukkan ke bawah. Nah, sehingga Fe-nya adalah plus 2. Kemudian untuk yang bilok hidrogen, karena ini merupakan unsur bebas, maka dia biloxnya juga sama dengan 0. Nah, jika kita lihat pada reaksi di sini, atom Fe di sini biloxnya dari 0 menjadi plus 2. Ya, maka di sini terjadi perubahan di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara kalau kita lihat pada atom hidrogen, di sini awalnya hidrogen ini biloxnya adalah plus 1, kemudian di hasil reaksi biloxnya sama dengan 0. Sehingga di sini terjadi penurunan bilox dari plus 1 menjadi 0, maka ini disebut sebagai reaksi reduksi, seperti definisi di atas bahwa reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, kemudian pada reaksi redoks nanti kita akan mengenal yang namanya reduktor, yaitu adalah suatu senyawa atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Kemudian pada contoh di sini yang merupakan reduktornya itu adalah Fe karena di sini Fe mengalami reaksi oksidasi. Kemudian ada juga yang namanya oksidator. Nah, oksidator ini merupakan suatu zat yang mengalami reaksi reduksi. Pada kasus ini, yang mengalami reduksi adalah HCl, maka oksidatornya di sini itu adalah HCl. Selain itu, untuk gas H2, ya produknya di sini, karena ini adalah hasil reduksi, maka ini juga disebut sebagai hasil reduksi. Sementara yang FeCl2 ini disebut sebagai hasil oksidasi. Nah, ini adalah terkait dengan konsep reaksi redoks. Ya. Selanjutnya, selain itu nanti pada reaksi redoks kita akan mengenal
reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, dan ada juga reaksi konproporsionasi. Apa perbedaan dari dua reaksi ini? Yang pertama, disproporsionasi ini merupakan reaksi di mana reduktor dan oksidatornya itu merupakan zat yang sama. Sebagai contoh, misalkan pada reaksi Cl2 ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan NaClO dan H2O. Cl2 di sini merupakan unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Kemudian pada NaCl, Na merupakan golongan 1, maka biloksnya adalah plus 1, dan Cl biloksnya adalah negatif 1. Kemudian pada NaClO, ya, bilok Na di sini adalah plus 1, oksigen pada senyawa adalah negatif 2, sehingga untuk menetralkan senyawa ini, karena ini adalah senyawa netral, maka bilok Cl-nya itu adalah plus 1. Nah, sehingga di sini terjadi perubahan bilok untuk atom Cl-nya. Yang pertama adalah dari 0 menjadi negatif 1, terjadi penurunan biloks di sini, maka dia disebut sebagai reaksi reduksi. Ya, sementara itu Cl2 ini biloksnya 0 juga mengalami kenaikan biloks dari 0 menjadi plus 1, maka ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, kalau kita lihat, ini reduktor dan oksidatornya sama-sama dari Cl2 di sini, maka ini disebut sebagai reaksi disproporsionasi. Itu karena reduktor dan oksidatornya itu merupakan zat yang sama, dalam kasus ini adalah Cl2. Kemudian untuk reaksi konproporsionasi, ini yang sama adalah hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Jadi kalau konproporsionasi, ini hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan zat yang sama. Sebagai contoh, misalkan pada reaksi antara H2S dengan SO2 menghasilkan S dan H2O. Pada reaksi ini, bilok H ini adalah plus 1, sementara S-nya adalah negatif 2. Karena di sini hanya ada 2 ya, total dari plus 1 dikali 2 plus 2, sehingga ini S-nya untuk senyawa netral, sehingga dia memiliki bilok sama dengan negatif 2. Kemudian pada senyawa SO2, O pada senyawa itu biloksnya adalah negatif 2, karena O-nya ada 2, berarti nanti ini totalnya adalah negatif 4, maka bilok S di sini adalah plus 4 atau positif 4. Kemudian di produk, ada atom S di sini, ada unsur S. Karena dia merupakan suatu unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Nah, perhatikan pada atom S di sini. Yang pertama, S dari negatif 2 menjadi 0. Ini terjadi kenaikan bilok, dari bilok negatif menjadi 0. Maka ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara pada S pada SO2 awalnya adalah positif 4 menjadi 0, maka ini disebut sebagai reaksi reduksi, karena di sini terjadi penurunan biloks dari plus 4 menjadi 0. Nah, selanjutnya, kalau ditanyakan siapakah hasil reduksi dan hasil oksidasinya, maka di sini hasil reduksi dan oksidasinya adalah sama, yaitu adalah unsur S. Ya, maka ini disebut sebagai reaksi konproporsionasi karena hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, yaitu unsur S pada kasus contoh soal di sini. Nah, ini tadi adalah terkait dengan konsep reaksi redoks. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan.